Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini aku lanjutin apa yang udah dijelasin sama Agnes kemarin malam Jumat. Kalau Agnes tentang lesi, aku tentang akuntansi seputar lesornya. Oke, jadi di sini awalnya aku minta maaf banget kalau misalnya tadi gagal share screen. Sebenarnya ada beberapa soal sih kayaknya yang mau aku tampilin juga. Kita bahas bareng-bareng gitu. Soalnya kan bisa kuis, yang penting sebenarnya bahas soal sih kalau akuntansi menurut aku ya. Terus kalau misalnya nanti kita rencananya bahas bareng-bareng itu, uh, tapi jadinya kayaknya nggak bisa di tempat aku. Nanti coba lagi lah. Terus kalau misalnya nanti ada yang salah-salah mohon dikoreksi ya. Kalau misalnya ada yang ragu juga tolong direspon juga ya. Oke, kita Siap, mulai Bang. di esor. Nah, esor itu kan intinya kebalikan dari lesi itu sendiri. Kalau misalnya lesi itu dia meminjam dan menyewa, kalau misalnya di esor itu dia sebagai pihak penyewanya. Nah, lanjut aja nih, jadi market. Nah, yang perlu diperhatikan kalau misalnya di lesi itu, dia itu pakai implicit rate. Beda kalau misalnya yang dengan lesor ya. Kalau lesor itu pakai implicit rate. Kalau misalnya di lesi kan kemarin itu dia boleh pakai implicit, boleh pakai incremental. Dia pakai incremental kalau seandainya dia nggak tahu kalau misalnya ada yang namanya implicit rate. Terus ini kita langsung ke soalnya ini. Satu soalnya itu CNH itu menentukan kondisinya implicit rate-nya itu ada 4%. Terus per value-nya 100.000 dan residual value-nya 5.000. Nah, di sini kita harus mengetahui kalau misalnya nilai dari this receivable itu adalah present value dari apa sini? Present value dari rental payment-nya ditambah dengan present value dari residual value-nya. Itu baik digaransi ataupun enggak digaransi, guaranteed ataupun unguaranteed. Jadi sebenarnya itu rumusnya harus kita tanamin kuat-kuat kalau misalnya nanti di soal itu kan dibalik-balikin aja tuh jadi soalnya. Misalnya kalau misalnya kita mencari annual lease payment-nya itu berapa jadinya, berarti kan rumusnya tadi kan present value dari rental payment ditambah dengan present value guaranteed. Jadi kalau misalnya kita mau mencari rental payment-nya, itu berarti kan list receivable-nya dikurangi dengan unguaranteed-nya kan. Unguaranteed dari guaranteed atau unguaranteed dari residual value-nya. Jadi seperti yang di sini itu list equipment-nya itu adalah 100.000. Terus present value dari residual value-nya kan analoginya gini, kalau misalnya residual value itu kan kita tahu nanti di akhir setelah si lessee itu mengembalikan barangnya ataupun nggak mengembalikan barangnya, itu kita tahu residual value-nya nanti di sana. Itu yang di soal itu ditetapkan biasanya yang residual value yang gitu. Jadi untuk mengetahui 5.000 itu present value-nya berapa di masa sekarang untuk mencatatnya itu kita pakai present value factor. Uh, aku nggak tahu sih rumus manualnya itu gimana. Aku nyari yang ini biasanya sih di tabel sih untuk annual feeding. Tapi kalau rumus manualnya kayaknya belum paham juga sih. Jadi kayaknya aku lihat yang langsung dari tabelnya aja. Oke. Jadi di sini kan seperti yang tadi untuk mencari annual payment-nya itu, rental payment-nya itu berarti 100.000 ini dikurangi dengan present value dari residual value-nya. Baik unguaranteed maupun unguaranteed. Guaranteed maupun unguaranteed. Tuh. Jadi dapatnya 95.000, 890.000. Nah, 890 euro. Nah, untuk Willy ada tangan ya. Nah, untuk mencari annualis payment-nya, pembayaran tiap tahunnya, kita analogikan itu 95.890 itu adalah, oh iya, bisa ya?
Caranya gimana? Nah, bentar. Tadi di sini. Nah, ini. Ya, oke. 95.890 itu adalah nilai akhir yang akan kita dapatkan ketika di akhir jatuh tempo. Itu total nilai akhir kita. Jadi kalau misalnya kita mau mencari berapa sih yang harus di lesinya bayar untuk kita sebagai lesor untuk mendapatkan nilai segini 95.890 euro itu. Jadi kita mendapatkan itu dari berapa sih imbal hasilnya dari si pembayaran dari lesi itu. Imbal hasil itu kayak yield-nya gitu. Jadi kita ada yang namanya angka faktor. Jadi angka faktornya itu kan angka faktor dari 4%, periodenya itu 5 tahun. Jadi kita mencarinya itu, kita setelah dapatkan angka faktor dari 4% dengan periode 5 tahun itu, kita bagi dengan imbal hasil yang kita dapatkan sebesar 95.890 ini. Jadi dapat hasilnya 20.711 ini itu adalah pembayaran yang harus kita bayarkan setiap tahunnya dan sudah termasuk dengan bunganya. Oke, praktik itu ya. Ini tuh udah termasuk dengan bunganya. Jadi kalau misalnya nanti ada di periode kayak adjustment di periode 31 Desember, itu kan kita cuma hitung bunga. Jadi kita kalau cuma hitung bunga, kita cari dari 4%-nya itu. Gitu. Oke, lanjut. Ini kalau misalnya di lesor sebagai pihak yang menyewakan, kita boleh finance list, boleh operating list. Bedanya apa finance list sama operating list? Yang pertama itu ada syarat-syaratnya itu beda, jelas beda ya. Finance list itu ada yang 5 syarat itu dan ditambah dengan satu syarat itu ada penyerahan, kalau nggak salah ya, ada penyerahan langsung. Untuk lesor itu dia itu penyerahan yang bisa dibatalkan atau nggak dibatalkan gitu. Dan 5 tes, 5 yang tes itu tahu lah kalian ya. Terus yang operating list itu syaratnya itu yang pertama itu dia itu kurang dari 1 tahun atau dia itu nilai sewanya kurang dari 5.000 dolar. Kita pakai Kisor biasanya pakai dolar sih. Kalau di rupiah kan kayak kata bapaknya itu kayak kalau nggak salah 70 juta atau 75 juta gitu. Kalau untuk rupiah. Mungkin ada yang tahu berapa rupiahnya di PSA. Kalau nggak kita ambil aja ya. Itu untuk finance list sama operating list. Beda sama lesor. Kalau beda sama lesi. Kalau lesi itu kan dia pasti yang namanya finance list untuk menghindari kesalahan informasi keuangan ataupun misalnya untuk menghindari si lesi itu membuat laporan keuangan yang bisa mempengaruhi merubah keputusan dari si pengguna informasi laporan keuangannya itu. Oke, nah ini yang aku maksud itu. Jadi kalau misalnya di finance list kita itu pakai 5 tes ini. Ditambah sebenarnya ada 1 tes lagi. Tapi ini juga yang penting itu sebenarnya 1 dari mereka itu udah terpenuhi. Jadi dia itu pasti yang namanya finance list. Kalau nggak terpenuhi semuanya berarti itu operating list. Oke, jadi kalau misalnya di klausul ini, klausul 5 klausul sewa ini, itu yang pertama kita lihat, kita harus berurutan juga. Nggak harus berurutan sih. Yang penting kita temuin ini ada di soal-soal itu gitu. Kalau misalnya kita temuin 5 tes ini, berarti itu operating list. Yang pertama itu transfer of ownership test. Nah, ownership test itu kan kayak ada nggak perpindahan kepemilikannya gitu.
barang ini ada nggak pemindahan kepemilikan dari si lessor ke lesinya itu. Jadi itu kita tahunya dari mana sih sebenarnya? Nah, kita tahu itu sebenarnya dari ditunjukin gitu di soalnya itu aset secara hukumnya itu berubah nggak pengatasnamaannya. Pengatasnamaan misalnya ini barang aku punya laptop. Nah, laptopnya ini aku sewakan ke si siapa ya? Raka tadi ya. Nah, aku sewain ke Raka. Nah, dengan itu ada yang namanya pemindahan kepemilikan gitu. Itu kita ketahui dari harus secara legal, nggak boleh ya aku pindahin laptop ke Raka, jadi Raka itu udah otomatis punya laptop aku gitu, nggak bisa gitu. Tapi kita harus secara legal gitu, secara hukumnya. Biasanya akan dikasih tahu dari soalnya sih, transfer of ownership test ini. Jadi lihat dia memang perpindahan kepemilikan, tapi yang kita lihat adalah secara hukumnya, secara legalnya gitu. Terus yang kedua itu ada yang namanya purchase option test. Nah, ini ada nggak opsi pembelian BPO? BPO itu bargaining purchase order, kalau nggak salah. Nah, ada nggak pembelian dengan BPO? Maksudnya BPO itu adalah kalau misalnya kita itu kan ada residual value, terus si penyewanya itu bisa membeli barang kita dengan nilai BPO itu gitu. Jadi itu bisa ditunjukkan nanti dengan kita nggak perlu tahu nilai BPO-nya itu ada atau enggak sih, berapa nilai BPO itu nggak perlu kita tahu untuk tes ini, tapi itu ditunjukkan dengan ada nggak di akhir masa periode itu sewa lesi itu lesi itu dapat membeli aset tersebut atau enggak gitu. Itu aja untuk purchase option test. Jadi si lesi ini bisa beli atau enggak di akhir masa periode jatuh temponya financial list itu atau listingnya itu sendiri. Terus itu ada list time test. List time test ini udah pakai rumusnya juga. Apakah termin sewanya itu sebagian besar itu dari usia manfaat asetnya. Loh. Oh, oke. List time test itu intinya itu kita nyari kok kembali lagi. Oke, lanjut tadi ya. List time test itu kita bagi antara masa sewa dibagi dengan manfaat ekonominya. Rumusnya itu dia nggak boleh kurang dari 75%. Jadi kalau misalnya udah 75% itu udah termasuk finance list. Tapi kalau misalnya di bawah 75% itu belum tentu termasuk finance list. Jadi intinya itu masa sewa dibagi dengan masa ekonomik asetnya. Terus present value test. Nah, present value test itu kita tahu dari apakah nilai sekarang pembayaran sewa itu secara substansial itu mendekati nilai wajar asetnya atau enggak. Nah, dia mendekatinya itu harus nggak boleh kurang dari 90% dari nilai wajar asetnya. Misalnya kita itu sewa tadi sih contohnya, kita itu sewa laptop, si Raka sewa laptop aku, laptopnya ini senilai 3 juta. Kalau 3 juta nggak masuk ya. Kayak mobil. Kalau misalnya mobil itu 200 juta. Nah, 200 juta itu nilai wajarnya di pasar. Kita harus cari tahu dong nilai present value-nya berapa gitu. Present value-nya berapa. Jadi kalau misalnya present value-nya itu kurang dari 90%, itu belum bisa dikategorikan sebagai finance list. Untuk syarat itu nggak memenuhi gitu.
Terus alternatif use case. Terakhir ini alternatif use case itu lessor itu nggak punya alternatif lain gitu untuk menggunakan asetnya. Itu bisa kita tahu dari kalau misalnya di akhir periode sewa lessor, di akhir periode sewa, lessor itu nggak memiliki alternatif menggunakan aset. Terus lessor itu bisa, kalau misalnya memenuhi itu, kita kategorikan sebagai finance lease. Misalnya gini, sewa mobil tadi itu dia menyewa 5 tahun, sedangkan masa manfaatnya itu 5 tahun. Jadi si lessor itu nggak akan bisa memakai asetnya tersebut gitu loh. Asetnya itu akan habis sepanjang si lesi ini menyewa terus gitu. Jadi lesi itu kan nyewanya 5 tahun terus, sedangkan masa manfaatnya 5 tahun juga kan. Jadi itu habis dipakai untuk si lesinya aja gitu. Itu untuk alternatif use test. Pokoknya produknya itu cuma untuk si lesinya doang. Itu tadi ya. Terus ada juga yang for finance di sini kita harus juga memenuhi yang namanya cancelable ataupun non cancelable-nya. Memenuhi persyaratan itu jika dia itu nggak dapat dibatalkan, gitu, non cancelable, dan at least one of the five test ini juga. Oke, ada yang mau ditanyain nggak di sini? Pokoknya aku jelasin ini, yang slide-slide lainnya bakalan dilewatin gitu. Proses acceptance, this term 75% ya. Terus value, value rate, alternatif. Kalau misalnya udah memenuhi dua-duanya, 55 atau salah satu dari 5 itu, maka kita bisa kategorikan sebagai finance list. Terus nih untuk finance listnya, kita perlu kategorikan ini dari finance list itu sebenarnya ada dua gitu, yang namanya sales type list sama non sales type list. Jadi financing list itu ada dua. Nah, sales type itu contohnya itu kayak misalnya perusahaan mobil tadi, perusahaan mobil itu kayak Honda itu, Mercedes-Benz lah. Nah, Mercedes-Benz itu dia kan jual mobil Mercy. Nah, jual mobil Mercy itu dia pakai sewa gitu. Jadi kalau misalnya barang yang kita sewakan itu memang merupakan barang yang diperjualbelikan oleh si perusahaan, itu namanya sales type list. Tapi kalau misalnya barang itu merupakan barang peralatan yang digunakan oleh si perusahaan untuk proses produksinya, itu yang namanya non sales type list. Oke, paham ya? Lanjut, ini dia. Contohnya di sini ada banyak, CNH Finance Service Corp itu sama Ivanhoe ini membuat perjanjian sewa menyewa. Di CNH itu menyewakan Deco ke Ivanhoe dimulai dari 1 Januari 2019. Nah, kita tahu ini, kita harus melakukan yang namanya tes financing yang tadi, 5 syarat itu, 5 tes itu. Yang pertama itu, ini masa sewanya itu adalah 5 tahun. Terus dia non cancelable ya, non cancelable berarti itu sudah terpenuhi itu syaratnya non cancelable 1. Terus masa manfaatnya nggak ada. Annuity due. Nah, oh ya ingat ya, kalau misalnya di perjanjian sewa menyewa itu sebenarnya bisa pakai ordinary annuity, tapi yang lazim dipakai di soal itu biasanya adalah annuity due. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya soal itu ada ordinary annuity
Jadi jangan sampai dilupakan tentang bagaimana mencari untuk annuity-nya. Tergantung soalnya dia minta ordinary annuity atau annuity dulu. Oke. Terus fair value-nya itu ada 100.000. Economic life 5 tahun. Jadi ini untuk tes distance testnya itu kita udah memenuhi soalnya 5 dibagi 5. Masa manfaatnya itu 5 tahun. Masa sewanya 5 tahun dibagi dengan masa ekonomisnya atau masa manfaatnya itu 5 tahun. 100% itu lebih dari 75%. Hampir. Itu aja. Ini guaranteed residual value. Ini ada garansinya. Ingat kalau misalnya investor itu mau garansi atau enggak, kita tetap menghitung ini 5.000 ini sebagai present value-nya, sebagai least receivable-nya. Gitu. Terus itu assume underlying asset 85.000 cost. No renewal option. Berarti sorry guys, kalau bahasa Inggrisnya kayaknya payah nih. Renewal option itu apa sih? Itu kalau nggak salah renewal tuh maksudnya pembaruan. Pembaruan, ya. Ya. Gitu. Oke, terus collectibility of payment by CNH itu probable dan memungkinkan. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi sih sama aja. Ambil aja ya. Ini cara mencarinya tahu. Oh, bisa. Ini udah pada tahu semua kan ya? Cara mencari tahu berapa sih yang kita bayarkan setiap tahun itu. Gampang sih, sama kayak yang Lesi. Udah tidak ada sama Agnes juga kan kemarin. Oke. Kriterianya udah terpenuhi ya, soalnya itu ada economic asset yang udah terpenuhi, terus fair value, present value-nya, present value test-nya juga udah terpenuhi. Nah, ini dia. Ingat lagi rumus yang ini. Research global sama dengan present value of the rental payment ditambah dengan present value of the guaranteed residual value. Ini rumusnya nggak akan bertukar-tukar kok kalau misalnya untuk mencari list research global itu. Untuk jurnal tahu ya. Ini untuk yang namanya sales type. Kalau sales type itu semua sih sebenarnya COGS sama inventory semuanya ada. Tapi kalau misalnya di sales type nanti di akhir bakal ada jurnal untuk inventory-nya. Jadi seolah-olah kita itu udah menjual barang hasil produksi kita. Beda penjualan barang hasil produksi dengan penjualan dari peralatan kita yang kita jual gitu. Peralatan produksi kita yang kita jual itu beda. Oke, ini untuk amortization schedule 2019, 20, 21, 23, 24. Nah, 5 tahun. Hmm, 5 tahun.
ini untuk pembayaran di tahap pertama, di periode pertama itu karena annual fee, jadi kita membayar sewa itu di awal 19, 20, 21, 22, 23. Nah, kenapa ini kayak jadi 6 tahun gitu, 2019 sampai 2024 itu kan 19 kita bayar. Kalau misalnya kita hitung dari 19 harusnya kan 2 sampai 23 itu kan udah yang namanya jatuh tempo gitu kan. Tapi kita itu tetap memperlakukannya itu ke 24 gitu di tahun 2024, soalnya jatuh tempo pembayaran bunga itu kan dari awal ke awal lagi kan. Jadi 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Nah, itu adalah untuk pembayaran sewanya gitu. Pembayaran sewa beserta dengan bunga. 2024 ini kita melakukan jurnal amortisasi untuk nilai residual value-nya gitu. Jadi sebenarnya 2024 itu jatuh temponya. Jadi tapi pembayaran bunga itu 5 tahun dimulai dari awal 2019 ini gitu. Bukan jadi sewanya itu tambah jadi 6 tahun gitu ya. Oh, suaranya kurang keras. Oh, sorry. Ini untuk pengakuan bunga di Desember 31. Desember 31 itu untuk jurnal bunganya, kita harus mencatat pendapatan bunga dan list receivable kita juga bertambah. Nanti ketika 1 Januari kita menjurnal list receivable-nya ditambah dengan reduction of list receivable ini. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya setiap tahunnya kita membayar 20.711,11 euro ini. Oke. Nah, ini ya untuk Desember 31 itu current asset itu untuk yang 1 tahun, non current asset itu untuk jangka waktu seluruhnya. Tapi non current asset itu kan sebenarnya awalnya itu kan adalah 90 sekian gitu kan. Tapi 1 tahun dalam 1 tahun itu kita ada pembayaran bunga sebesar 20.711. Jadi bukan pembayaran bunga, pembayaran sewa 20.700. Jadi dalam pembayaran untuk 1 tahun yang 20.711 itu dimasukkan sebagai current asset dan sisanya itu sebagai non current asset. Di income statement-nya seperti yang bisa kita lihat itu pendapatannya segitu 100.000, ada pokok penjualannya 85.000, interestnya dari yang tadi juga. Nah, di 1 Januari kita dapat cash, kita kurangin list receivable kita, semakin lama setiap tahun itu semakin berkurang list receivable-nya. Juga untuk jurnalnya ini sama juga, list receivable-nya nanti di akhir jatuh tempo itu, akhir periode itu di 31 Desember 2023 itu sama aja. Terus inventory-nya juga sama pengurangannya. Ini untuk warranty. Ini ada yang mau tanya enggak? Ini lewat-lewat aja sih sebenarnya. Nah, ini perbedaan antara guaranteed dengan unguaranteed. List receivable-nya itu untuk guaranteed kita tetapkan sama unguaranteed juga. List receivable soalnya
seperti yang kita tahu, kita harus melekatkan rumus yang least receivable tadi. Least receivable itu sama dengan present value dari total payment ditambah dengan present value baik guaranteed maupun unguaranteed dari residual value-nya. Gitu. Jadi nilai dari least receivable itu baik guaranteed maupun unguaranteed itu akan selalu sama. Nah, bedanya untuk pencatatan sales revenue COGS dan COGS juga. Nah, sales revenue sama COGS di guaranteed itu kan kita digaransikan kan. Jadi digaransikan kan. Jadi baik sales revenue maupun cost of goods sold-nya itu pasti kita udah punya yang namanya nilainya itu pasti akan selalu sama gitu. Tiap tahun 5.000, 5.000, 5.000 dan di tahun terakhir juga akan 5.000, nggak akan berkurang soalnya itu udah digaransikan gitu. Beda sama unguaranteed. Unguaranteed itu nggak digaransikan, jadi kita cuma mencatat 195.000 terus karena nilai residual value-nya sebenarnya 5.000 terus kita present value kan itu soalnya kita kan nggak bisa membebankan 5.000 di tahun misalnya di 5 tahun setelah 5 tahun yang akan datang itu ke nilai sekarang. Jadi kita present value kan nilai residual value yang tidak digaransikan itu. Sama metodenya kayak COGS. Oke, ini untuk jurnal-jurnalnya. Yang perlu diperhatikan di sini teman-teman itu guaranteed residual value sama unguaranteed residual value untuk periode pertama itu penjualannya itu penjualan lagi sewanya itu untuk periode pertama itu kan ada yang garansi, ada yang nggak digaransikan. Kita harus mencatat jurnal untuk sewa pertama itu harus bersesuaian gini, harus berbarengan gitu. Jadi COGS, least receivable, di jurnal, di akun debit, di kreditnya itu ada sales revenue dan inventory. Itu nggak boleh dipisah-pisah kayak least receivable, sales revenue, terus ada jurnal lagi COGS, inventory. Itu nggak boleh. Jadi kita harus menjurnal itu 4 akun ini berbarengan gitu. Soalnya kenapa? Nanti di unguaranteed itu nilainya itu harus sama antara debit dan kreditnya gitu. Kalau misalnya kita jurnalnya itu secara terpisah, itu jurnalnya nggak akan sama. Soalnya nilainya itu beda-beda gitu. Nggak bisa kita jurnal, misalnya least receivable ke sales revenue, jadi 100.000, 95.000, jadi kurangnya di mana gitu ya. Jadi harus berbarengan gini soalnya nilainya bakalan seimbang gitu. Terus ingat juga untuk pembayaran pertama, pembayaran kedua, ketiga, maupun seterusnya itu akan sama seperti ini di Januari 2019. Terus untuk jumlah penyesuaiannya untuk bunga 31 Desember 2019 dan bunga untuk seterusnya juga itu jurnalnya nggak ada bedanya juga. Least receivable interest revenue, least receivable interest revenue juga. Terus untuk pembayaran bunga di Januari 1 Januari itu least receivable-nya itu kita tambahin 3.000 sekian ditambahin dengan 17.000 sekian. 17.000 sekian ini sebenarnya itu hasil pengurangan 20.711 itu dikurangi dengan 3.171,56-nya. Ini nilai yang dikurangin ke biaya sewa untuk schedule amortisasi tadi. Terus revenue untuk tahun kedua sama sampai tahun selanjutnya. Nah, catatan di sini adalah untuk residual value di tahun terakhir, yaitu tahun 2024. Nah, tadi kan sales type ya. Terus ini kita akan menjurnal yang namanya inventory gitu. Beda kalau misalnya kita non sales type. Non sales type itu kita penjualan terhadap peralatan yang memang kita pakai gitu. Beda dengan inventory ini adalah peralatan yang memang kita jual. Kita sewakan ke orang lain. Kayak Mercedes-Benz itu menyewakan ke orang mobilnya itu merupakan mobil dari penjualan dia kan gitu. Beda ya sales type sama non sales type sekali lagi gitu. Nah,
ini residual value-nya itu 3.000. Nah, residual value-nya kan 3.000 ya. Nah, sedangkan residual value yang sebenarnya itu adalah 5.000 gitu. Kita itu untuk garansi pasti mereka itu akan gimana ya? Pasti mereka itu harus membayar 5.000 pokoknya. Jadi kalau misalnya ada residual value-nya misalnya misalnya kurang gitu dari 3.000, kita akan mendapatkan cash dari si lesinya. Gitu. Jadi di receivable kita harus awalnya kan masih ada 5.000 ya. Masih ada 5.000, kita untuk menghilangkan receivable-nya itu kita jadikan kredit sebesar 5.000. 5.000 itu adalah residual value yang sebenarnya udah kita tentukan. Tapi karena pemakaian si lesi ini jelek banget gitu kan, dia nggak merawatnya betul-betul, ataupun misalnya dia ya gimana makanya sembarangan gitu, jadi inventory-nya itu residual value-nya jadi turun jadi 3.000 gitu. Jadi kita karena ada garansi, kita mendapatkan yang namanya cash 2.000. Beda dengan yang nggak digaransi. Kalau nggak digaransi, inventory kita 3.000 ya udah, inventory kita yang 3.000 aja gitu loh. Jadi untuk menalangi sisanya gimana, selisihnya gimana, ya kita akan rugi. Ruginya itu adalah 2.000 gitu. 2.000 itu dicatat sebagai kerugian kalau kita nggak menggaransikan, kalau nggak ada garansi unguaranteed residual value. Tapi kalau misalnya guaranteed residual value, itu pasti kita dapat cash gitu. Jadi garansi yang ada yang telah disepakati gitu. Oke. Edit mungkin. Kalau nggak ada lanjut. Ini aktif ini. Mau dibahas nggak? Udah dibahas bapaknya sih sebenarnya. Mau sebagai reminding itu nggak apa-apa ya. Bahas juga. Hathaway Disposal Limited itu bertransaksi dengan MNS untuk penjualan apa sih? Hardware contractor itu apa nggak tahu. Nah, di perjanjiannya itu, perjanjian sewa menyewa mereka itu, masa sewanya itu adalah 3 tahun. Terus bersifat non-cancelable. Non-cancelable berarti finance lease-nya udah terpenuhi. Dan kita harus tidak memenuhi yang namanya demand tersebut kan. Nah, annual rental payment-nya 17.620. Nah, ini udah termasuk yang namanya, inilah yang kita sebut dengan annual lease payment. Dengan pembayaran pertama itu di Januari 2019. Jadi kita nggak perlu mencari yang namanya annual lease payment-nya. Annual lease payment-nya ini adalah 17.620. Ribetnya nanti kita akan mencari yang namanya list receivable-nya gitu. Jadi nanti list receivable-nya itu kita cari dari sini, 17.000 ini dikalikan dengan future value dari faktornya untuk 3 tahun. Itu berapa bunganya nggak tahu juga berapa gitu. Rate-nya juga dikalikan dengan rate-nya juga, perhitungkan dengan rate-nya. Nanti ditambahin dengan residual value-nya gitu. Residual value dari residual value-nya. Tapi untuk annual lease payment-nya kita udah mengetahui kalau misalnya 17.600. Terus fair value-nya 60.000. Economic life itu 5 tahun. Jadi 3 bagi 5. Itu masukkan dulu. 60%. 60% berarti belum penuhi syarat untuk lease term-nya. Oke, terus residual value-nya ada tuh 12.000. Terus contain no renewal option. Terus dia itu implicitnya itu 6%. Annual rental implicitnya ya udah 6%. Oke.
Nah, seperti yang aku bilang ya, kita untuk mencari present value untuk annual berapa sih yang akan kita dapatkan untuk si lessor ini selama periode sewa itu. Sepanjang periode sewa itu, kita mencari angka faktor dari periodenya itu 3 tahun, implicitednya 6%. Kita cari di tabelnya ada, terus kita kalikan dengan pembayaran setiap tahunnya itu berapa gitu. Dapat biasa 83,2%. Nah, ini tuh ownership-nya nggak terpenuhi. Terus nggak ada purchase option. DPO-nya nggak ada. Terus ini kurang dari 75%. Terus ini 83,2-nya nggak terpenuhi juga. Terus indicated the equipment is not a specialist nature. Kenapa nggak specialist nature? Sederhananya adalah karena dia masih pakai 3 tahun kan. Terus 2 tahunnya itu produknya ini masih bisa dipakai oleh si pemiliknya ataupun dia sewakan ke orang lain gitu. Jadi ini nggak hanya bisa dipakai oleh si penyewanya itu aja gitu, tapi orang lain juga bisa pakai. Nggak si pemilik si lesornya itu masih memiliki alternatifnya gitu intinya. Nggak terpenuhi kelima-limanya nih berarti. Ini berarti dia pakai operating method. Kalau misalnya operating method kayak kita pelajari di pengakuan itu dia pakai jurnal rent expense, rent receivable, terus dan lain-lain. Oh iya kayak gini, endless revenue. Ini kayaknya soal kita nggak akan operating expense sih. Soal kita pastinya finance list, operating list mungkin. Oke, specialist accounting problem. Nah, ini yang namanya executory cost itu maksudnya itu adalah itu pengeluaran yang normal untuk asetnya itu gitu. Jadi sepanjang asetnya itu dimiliki oleh si lessee, disewakan oleh si lessee, itu pasti ada yang namanya biaya asuransi untuk mobilnya kalau misalnya kebakar begitu. Terus nggak cuma mobil. Terus kalau misalnya ada pajaknya juga gitu kan, executory cost, biaya yang terjadi di tahun-tahun selama si pembayarannya itu si sewanya itu ada gitu. Jadi untuk akuntansi executory cost ini itu dimasukkan ke fixed payment yang disyaratkan lessor, termasuk dengan dalam pembayaran sewa untuk pengukuran utang sewa. Jadi ini itu dimasukkan ke utang sewanya gitu. Dan ketika ada pembayaran itu jadikan beban. Pembayaran untuk executory cost-nya itu ya. Terus dispute payment. Sederhananya gini aja sih. Dispute payment dan insentif ini. Kalau misalnya list prepayment, kalau misalnya ada list prepayment, itu kita akan meningkatkan aset sewa kita atau right of use aset kita akan meningkat kalau misalnya ada list prepayment. Tapi kalau misalnya yang ada itu adalah list insentif, itu akan mengurangi nilai aset sewa kita. Ini maksudnya itu ke lessee-nya ya, akuntansi untuk lessee-nya. Right of use aset kan adanya di lessee. Terus ini initial direct cost. Nah, initial direct cost ini adalah biaya-biaya yang kita keluarkan sehubungan dengan sewa kita itu, perjanjian sewa yang kita lakukan. Ada yang namanya misalnya kayak komisi kalau misalnya dijual dengan agen,
untuk hukumnya, kalau misalnya kita perlu yang namanya notaris atau gimana, itu yang namanya initial direct cost. Nah, initial direct cost ini perlakuannya itu beda antara akuntansi lesi dan akuntansi untuk si lesor. Kalau misalnya akuntansi untuk si lesi, itu kita masukkan ke cost dari right of use asetnya. Ya, sama kayak kita melakukan pembelian terhadap barang-barang yang lain, kayak biaya untuk asuransi, biaya untuk trade on board-nya, itu kan kita tanggung gitu kan. Kita masukkan sebagai inventory-nya gitu, jumlah inventory-nya. Nggak cuman hanya harga jual dari si barangnya itu kan. Di sini sama juga, kalau misalnya akuntansi untuk si lesi, kalau misalnya itu dibayar oleh lesi, kayak legal fee, komisi, nah, itu dimasukkan ke cost-nya, cost of right use asset-nya. Jadi right of use asset-nya akan bertambah di sini, tapi itu nggak dicatat sebagai biaya dari utang sewa kita. Oke, sekali lagi ya, kalau misalnya dibayar seleksi, itu cost-nya itu kita akan memasukkan itu ke dalam cost dari right of use asset-nya, tapi itu nggak dicatat sebagai bagian dari utang sewanya. Beda perlakuannya kalau misalnya untuk lessor. Kalau lessor itu ada initial direct cost, itu kita bagi dua antara operating list dan untuk finance list-nya. Kalau misalnya lessor itu melakukan operating list, biaya IDC-nya itu, lessor itu akan menunda untuk pengakuan IDC-nya, dan itu akan diestimasi sebagai beban selama periode sewanya. Gitu. Sedangkan untuk finance list, itu lessor itu membebankannya itu ke pengakuan sewa yang pertama. Oke, paham ya? Kalau misalnya untuk operating list, lessor itu setiap tahun pasti akan membebankan sewanya itu. Jadi kayak depresiasi gitu. Kalau misalnya finance list, itu dibebankan semua ke tahun pertama. Gitu, untuk yang IDC, initial direct cost. Ini dia tadi, yang operating list, finance list untuk si lessor. Ya, ini juga sama. Presentasi untuk menjadi ada lagi. Ini paling penting sih sebenarnya untuk tulis dia anak faktor yang begini. Kalau untuk lesson sebenarnya udah selesai. Aku sebenarnya nggak belajar tentang ini, masih kurang paham sih sales feedback ini gimana. Kita bahas soal lagi gimana? Boleh. Bebas. Ini gimana ya, Yul? Ya. Screen-nya. Ini aku nggak bisa share screen ya? Oke, ntar ya, kirim dulu ya. Aku izin out dulu ya, mungkin coba out dulu terus masuk lagi gitu bisa mungkin.